Tidak semudah itu, bro. Di rumah. Udah ada minggu lagi nih ya. Wah iya, pasti Cepet yang di rumah banget. udah nungguin kita semua nih. Iya, nungguin kita. Kakak yang ganteng-ganteng dan cantik bingit. Yang gemesin gitu. Tapi sebentar. Kenapa ini? Aku Mbak Teropong. Oh iya. Lihat dulu. Balik. Ini ada gajah tuh. Gajah. Lihat, bener gajah. Coba aku mau lihat di sana ada apa. Coba ini. Oh, gajah. Besar sekali gajah. Beda. Apa? Di sana ada gorila. Di situ gajah, di situ gorila. Nah, kita lihat sekitar kita coba. Ya. Kita ada di mana ini? Oh, aku tahu. Di mana? Di pasar ini. Oh, di pasar tuh. Di mana? Oh, di gereja Betani. Loh, itu kan ruang sekolah minggu yang baru kita, yang bagus banget itu loh. Waduh, iya ya, itu sambutan tuh ya. Iya. Waduh, lupa. Soalnya kita kan banyak di rumah terus ini saat ini. Iya. Pasti pada kangen semua ini. Aku kan juga ya. Tapi tidak apa. Sini ada kita di sini menemani adik-adik yang ada di rumah. Nah, hari ini kita ngapain nih? Ini kita mau ibadah online anak Betani yang bertema Jungle Land. Keren banget Jungle Land. Sekarang sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau berdoa dulu. Salam teman-teman, apa kabar kalian? Pastinya luar biasa. Sebelum kita ibadah anak online ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak bisa beribadah sekolah minggu secara online, dan berkati ibadah online ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Kami rindu untuk mengujikan dan mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. amin. Wah, keren banget doanya ya. Iya. Oke, gitu kita langsung aja ke ibadah kita kali ini. Nah, sebelumnya habis ini kita harus bersuka cita karena kita mau apa? Memuji Tuhan. Jadi kalian semua yang di rumah harus pada semangat semua. Harus semangat yuk. Jangan loyo semua ya. Jangan kayak ini. Loyo. Oh, loyo. Ini juga ini. Oh ya. Oh ya. Oke. Kalian harus semangat ya. Oke. Shalom teman-teman. Shalom.
Apa kabar semua yang di rumah? Kak Dilan harap kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Mari saat ini kita mau memulai ibadah anak online. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Kak Dilan harap kalian semua sudah siap memuji Tuhan. Ayo kita memuji nama Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan lagu King Kong Badannya Besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Tapi aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar,
Teman-teman bersuka cita? Yes. Sekali lagi katakan. Yes. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang hebat. Tuhanlah yang menciptakan bumi dan isinya. Mari kita menyanyikan lagu Kambing Embek-Embek. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kata teote blung teote blung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Gloria, haleluya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kata teote blung teote blung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Gloria, haleluya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kata teote blung teote blung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Yeay. Teman-teman masih bersemangat kan? Masih. Kadilan harap kalian masih bersemangat dalam memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Ayo kita puji nama Tuhan dengan lagu God is so good. Siap teman-teman? Siap. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to you. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to us. God is so good. He's so good to us. God is so good. He's so good to us. Yeay! Teman-teman, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Wah,
bagaimana kalau kita mencari binatang dan membunuhnya? Ayo, boleh, aku juga membawa anjing kesayanganku, namanya Ciko. Nah, saya cari dulu ya. Ya. Wah, ada anak singa itu. Mati Arab. Depan. Iya. Ini. 1, 2, 3. Stop anak-anak. Kalian seharusnya tidak boleh membunuh binatang karena binatang itu adalah ciptaan Tuhan. Ngerti ya? Ya. Itu namanya siapa? Oh, ini adalah burung hantu. Nah, burung hantu ini juga salah satu hewan yang dilindungi. Sama hewan-hewan yang di sini itu juga dilindungi. Jadi kalian harus bisa menjaga dan merawat binatang-binatang di sini dengan baik. Oh, begitu. Iya. Benar itu apa kata Kak Panji? Bukan Panji. Kenji. Oh iya, Pak Kenji. Nah, teman-teman, kita juga harus bisa memelihara dan menyayangi binatang-binatang yang ada di bumi ini. Seperti kita juga menyayangi dan juga mengambil manfaatnya daripada buah-buahan yang ada di sini. Nah, semua yang Tuhan ciptakan itu baik adanya. Coba lihat ya. Ini apa ya ini ya? Cabai. Tahu nggak rasanya apa? Pedas. Rasanya pedas. Nah, luar biasa. Tuhan bisa menciptakan cabai yang rasanya pedas. Lalu ada apa lagi ya ini ya? Buati bawa apa ya? Waduh, seru. Siapa mau? Ya, banyak sekali buah-buahan di sini. Ada jeruk, ada pir. Juga Tuhan menciptakan apa? Wortel, sayur mayur, ada pisang. Siapa yang suka pisang di sini? Aku. Ya, semua suka pisang. Nanti kita makan sama-sama ya. Terus, tapi sebelum kita makan buah-buahan dan juga nanti kita mau masak sop, kita mau dengerin firman Tuhan dulu. Yuk, kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Yuk. Yuk. Halo, shalom teman-teman yang ada di rumah. Jumpa lagi di ibadah Anak Betani. Ya, siang ini sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu ya. Yuk semua, tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Semua yang ada di rumah tirukan Buati berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah anak. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Nah, sekarang semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Saat ini Buati mau cerita tentang penciptaan. Ya, kita masuk poin yang pertama, yaitu bagaimana Allah menciptakan bumi dan serta isinya. Nah, adik-adik, pada hari yang pertama, dunia ini masih gelap gulita. Bumi masih gelap gulita. Kemudian Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka terang itu jadi. Lalu Allah memisahkan yang terang dan yang gelap. Yang terang ini dinamai siang. Kemudian yang gelap ini dinamai malam. Jadilah hari pertama Tuhan menciptakan terang dan menamainya siang, dan yang gelap dinamainya malam. Nah, yuk kita mau lihat lagi. Hari yang kedua apa ya yang Tuhan ciptakan? Pada hari yang kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah dan juga air yang ada di atas, dan disebut cakrawala. Cakrawala atau bisa juga disebut langit. Itulah hari kedua. Nah, hari yang ketiga ada apa ya? Hari yang ketiga, Tuhan menciptakan, Dia melihat bahwa air ini masih bersatu. Kemudian Dia memisahkan. Air ini dipisahkan di satu tempat supaya kelihatan yang kering. Nah, yang kering ini dinamakan daratan. Dan yang
banyak airnya yang berkumpul di suatu tempat ini dinamakan lautan. Jadilah daratan dan lautan. Tidak itu aja teman-teman ya. Di hari yang ketiga ini Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji ya. Tumbuh-tumbuhan tunas-tunas muda ditumbuh di situ ya, di daratan, supaya di daratan ini tidak kosong tetapi ada tumbuh-tumbuhannya. Nah, itu hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Yuk kita lihat lagi pada hari yang keempat Tuhan ciptakan apa ya? Tuhan pada hari yang keempat dia melihat ke langit. Wah, di langit ini harus ada benda-benda yang bisa dilihat dan dinikmati. Nah, kemudian Tuhan menciptakan jadilah matahari. Nah, matahari ini untuk menerangi apa teman-teman? Iya, betul sekali. Untuk menerangi pada waktu siang hari. Supaya apa? Siang hari kita beraktivitas tanpa ada kegelapan lagi. Makanya Tuhan menciptakan matahari untuk menyinari di siang hari. Kemudian malam hari supaya tidak terlalu gelap, Tuhan ciptakan apa ya teman-teman? Ya, pada waktu malam hari Tuhan juga ciptakan bulan dan bintang supaya di tengah kegelapan ini kita bisa menikmati indahnya bulan dan bintang ya. Nah, keren sekali kan ciptaan Tuhan itu pada hari yang keempat. Nah, sekarang kita menginjak pada hari yang kelima. Hari yang kelima, Tuhan melihat bahwa, aduh, di air ini kok belum ada hewan-hewan yang berkeriapan ya. Lalu Tuhan menciptakan apa hayo? Hewan yang ada di laut. Iya, betul sekali. Ikan. Tuhan menciptakan ikan-ikan yang berenang di laut. Nah, indah sekali kan teman-teman? Nah, kemudian di udara Tuhan juga melihat ya, aduh harusnya ini harus ada yang berterbangan ini. Nah, apa yang berterbangan? Ya betul sekali, burung di udara. Nah, pada hari yang kelima Tuhan menciptakan hewan yang ada di laut, ikan-ikan yang berenang di laut, dan juga burung-burung yang di udara. Nah, teman-teman, yuk kita lihat pada hari yang keenam Tuhan menciptakan apa ya? Kalau tadi sudah ada burung-burung di udara, sudah ada ikan yang di laut, sudah ada tumbuh-tumbuhan, maka pada hari yang keenam Tuhan menciptakan hewan yang ada di darat. Seperti apa? Hayo contohnya. Ya, harimau. Kemudian apa? Ada ayam, ada kelinci, dan lain sebagainya. Selain itu, selain Allah menciptakan hewan-hewan yang ada di darat, Tuhan juga menciptakan manusia. Iya, manusia itu siapa teman-teman? Teman-teman semua yang ada di rumah dan juga Bu Wati itu diciptakan Tuhan di hari yang keenam. Nah, poin 1 selesai. Sekarang kita masuk di dalam poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ini ada pertanyaan ya. Mengapa ya kok manusia ini diciptakan pada hari yang keenam? Bukan hari yang pertama, bukan hari yang kedua dan sebagainya sampai hari yang kelima. Tuhan menciptakan manusia pada hari yang keenam. Di dalam Kejadian ayat 1 dan pasal 27 dan 28, teman-teman bisa baca semua ya. Di situ dikatakan supaya kita manusia ini bisa berkuasa atas bumi ini, atas ikan-ikan di laut, atas ternak dan juga semua yang telah Tuhan ciptakan. Ya, jadi kenapa Allah menciptakan manusia itu di hari ke-6? Supaya manusia ini bisa menguasai bumi. Nah, kita akan masuk di dalam poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini, Tuhan itu baik teman-teman ya. Dia memelihara kehidupan kita. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Sehingga manusia itu tidak mengalami kelaparan. Tuhan sudah ciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, sayur-mayur ya. Semua yang bisa dimakan oleh manusia.
di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-29. Di situ teman-teman bisa baca semua ya, yang menjadi makanan daripada manusia yang sudah Allah ciptakan, tumbuhan ya, buah-buahan dan semua yang Tuhan ciptakan bisa dinikmati oleh manusia. Nah, saat ini kita sudah sedang stay at home ya, semua ada di rumah, belajar di rumah, kemudian mama papa bekerja di rumah ya, semua dilakukan di rumah. Tapi jangan takut teman-teman ya, Allah tetap memelihara kehidupan kita ya, Dia tetap memelihara setiap kita sehingga kita tidak pernah kelaparan. Apa teman-teman, ada yang kelaparan? Enggak kan? Tetapi kita tetap bisa, badan kita tetap sehat karena kita tetap bisa makan makanan yang bergizi. Itu yang Tuhan sediakan lewat kita ya, lewat kehidupan kita. Kita mau saksikan ya teman-teman kita yang dengan senang hati, yang dengan sukacita dia makan buah-buahan. Yuk kita saksikan. Nah, kita masuk di dalam poin yang keempat. Nah, dalam poin yang keempat, pada waktu Tuhan menciptakan hari pertama sampai hari yang keenam, di situ ada hari yang ketujuh teman-teman ya. Di hari yang ketujuh, di dalam Kejadian 2 ayat yang kedua sampai 4, nanti teman-teman bisa baca semua ya. Di situ Allah berhenti dari ciptaannya. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan ya? Dia mulai memberkati. Yang diciptakannya ini diberkati oleh Tuhan dan menguduskannya. Nah, di sini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau setiap hari Minggu kita bisa beribadah. Kalau saat ini kita beribadah di rumah ya teman-teman. Tetapi waktu belum ada corona dan nanti setelah corona berlalu, setiap hari Sabat kita bisa bersama-sama ke gereja untuk bisa menikmati ibadah anak. Nah, itu yang dinamakan menguduskan hari Sabat. Di situ kita bisa apa teman-teman? Kita bisa mengucap syukur, kita bisa berdoa, dan kita bisa memuji nama Tuhan. Nah, seru sekali kan siang pada hari ini? Nah, teman-teman, itulah cerita dari Bu Wati tentang penciptaan, di mana Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya ini sangatlah indah. Nah, yuk sekarang sebagai penutup kita mau berdoa. Semua tirukan Bu Wati berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah anak online pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati, sehat selalu. Teman-teman, senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam word facial. Let's start. Berikut ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat facial. Ada karet, fox, gunting, canvas, angka, double tape, pulsa,
kertas dan kertas-kertas seperti yang sudah digunting seperti ini buat menempelkan tulisannya, dan gambar animal yang kalian bisa download di bawah ini. Pertama-tama kita akan menggunting pola untuk nikah. Nah, ini sudah jadi, hasilnya kayak gini. Langkah selanjutnya kita akan menempelkan kertas dan busa ke nikah. Sekarang kita akan memotong gambar animal yang sudah kita download dan print. Misalnya kita hadapkan ke bawah dan kita akan menempelkannya di atas. Dan jadi langkah terakhir adalah memasang tali pada face shield. Sudah selesai. Nah teman-teman, kalau kalian berpergian jangan lupa memakai masker dan face shieldnya ya. Thanks for watching, bye. Nah, gimana? Firmannya menyenangkan bukan? Iya, bener. Menarik lagi Bener firmannya. banget kak. Apalagi tadi itu pembahasannya tentang Penciptaan. Wah, hari pertama hamilkan tujuh itu bener-bener Luar biasa. biasa. Oke, Nah, pasti kalian udah nunggu-nunggu kan aktivitas hari ini ayo, apa? apa aktivitasnya? Nah, aktivitas kita hari ini apa Kak Martin? Kita akan membuat animal face mask. Wah, apa itu Kak? Ini kayak gini yang dicontohkan sama Rachel sama If itu. Tadi itu, Bagus itu. bagus. Tapi sebentar, kalian bisa download animalnya di websitenya Ibadah Anak betanisolo.online. Di situ sudah disediakan macam gambar untuk dipasang di face mask ini. Wah, pasti keren banget itu Wah, jadinya. iya. Oke, kalau sudah jadi jangan lupa untuk difoto dan dipakai. Nah, jangan lupa juga habis itu kalian bisa upload dan tag Instagram kita di @ibadahanak_betanisolo. Kita akan memilih satu pemenang untuk memenangkan hadiah yang super keren yang sudah kita sediakan. Nah, kalian harus bikin semenarik mungkin. Siapa tahu kalian bisa jadi pemenangnya loh. Tentunya untuk pengumuman pemenangnya kita akan tampilkan di akhir bulan mendatang. Nah, jadi jangan sampai kelewatan ya. Ya, tetap pantengin terus Instagram kita di mana kak? Di @ibadahanak_betanisolo. Dan jangan lupa juga untuk main di websitenya ibadahanak.betanisolo.online. Di situ ada renungan harian, ada berbagai macam aktivitas sebagai adik-adik yang bisa lakukan di rumah selama masa pandemi COVID ini. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Oke, See you and God bless you. Dah. bye bye.